Lagi-lagi pernyataan Kompolnas ini bagi saya cukup aneh. Apa itu sobat sekalian? Mari kita lihat. Kita lanjutkan perbincangan di segmen ini. Pak Beni, silakan diberikan tanggapan apa disampaikan Mas Heri tadi, bahwa kemudian adanya seharusnya koreksi dari pihak internal terlebih dahulu, kemudian juga mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat bagaimana hasil ini, sehingga kemudian ada keterbukaan juga dan ada bukti bahwa memang para pihak terkait dalam kasus ini begitu cepat dan juga begitu reaktif memberikan tanggapan untuk bisa mendapatkan keadilan, Pak Beni. Ya, kami ingin membagi dua ya. Pertama, kita harus melihat kasus ini adalah kasus warisan ya dari tahun 2016. Ini kan estafet penanganan sampai dengan yang pejabat sekarang ya. Ini kami dari Kompolnas sudah supervisi beberapa kasus yang lama tidak terungkap. Pembunuhan pelajar di Bogor, pembunuhan ASN di Semarang. Kebetulan minggu lalu kami ke Semarang supervisi kasus itu. Yang kami sampaikan rekomendasi adalah agar berkas-berkas kasus yang lama tidak terungkap berikut barang buktinya agar disimpan tertib dan ketika diestafetkan itu dalam kondisi rapi, lengkap. Jangan sampai ada yang tercecer. Karena apa? Kasus ini tentunya masih ditunggu oleh publik bahkan oleh keluarga korban. Itu yang pertama. Ini bahan untuk koreksi internal. Jadi Kompolnas memberikan saran untuk bisa menyimpan berkas-berkas kasus yang sudah lama. Padahal sobat sekalian, kasus-kasus yang mirip seperti Vina Cirebon, kemudian kasus-kasus yang sudah lama terjadi, ini bukan hanya kasus Vina Cirebon. Kenapa saran yang disampaikan Kompolnas ini baru sekarang gitu? Aneh Kompolnas ini. Seharusnya memang SOP atau apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mau bahasanya warisan, sudah berapa lama kasus itu ditangani dan belum terungkap. Dan itu memang menjadi tugasnya pihak kepolisian. Sudah menjadi kewajiban untuk tetap menuntaskan kasus itu selama kasus itu belum terungkap, ya tetap menjadi tanggung jawab pihak kepolisian selaku penyidik, kemudian proses penegakan hukum tetap terus berjalan sampai kasus itu benar-benar tuntas dan clear. Lagi-lagi Kompolnas memberikan saran karena kasus ini sudah viral dan lain sebagainya, hingga meminta kepada pihak kepolisian untuk menyimpan berkas-berkas kasus yang sudah lama. Ya normatifnya benarlah yang disampaikan Kompolnas, tetapi menurut hemat kita semua sobat sekalian, ngapain juga baru hari ini diberikan saran bahwa kasus-kasus yang belum terungkap lama untuk disimpan berkasnya, yang hingga pada kemudian nunggu berkas itu viral dan sebagainya baru diangkat kembali. Begitu ya maksudnya Pak Kompolnas ya? Aduh kacau ini. Kita lanjut sobat sekalian. Karena kami temukan beberapa kasus setelah dicek, aduh sprint ininya nggak ada, ininya nggak ada, barang buktinya ada yang tercecer dan sebagainya. Itu koreksi internal. Yang kedua dalam konteks kasus ini begitu viralnya kasus Vina Cirebon ini dengan tayangnya film, kemudian ribut, kemudian mulailah dilakukan penyidikan lanjutan dengan 3 DPO. Nah, ketika ini dilakukan, kemudian sampai dengan beriringan sampai dengan proses pra-peradilan, dari Mabes Polri sudah turun tim. Jadi setelah kasus ini viral, penyelidikan DPO itu kembali diselidiki oleh pihak kepolisian, dilakukan tim kembali turun lagi untuk mengungkap, mencari bahwa
DPO itu siapa sebenarnya yang sampai pada saat itu dan mungkin saat ini masih belum terungkap. Pertanyaannya sobat sekalian, jadi ketika viral kasus ini, baru pihak kepolisian melakukan penyelidikan kembali gitu. Padahal ini kan sudah menjadi tugasnya begitu loh. Jadi sampai kapanpun kasus itu belum selesai, tetap harus dilakukan pengejaran, pengungkapan dan sebagainya. Jangan kasus itu sudah tertangkap sekian orang, DPO belum selesai, kemudian ditinggal, ditutup lama sampai 8 tahun, viral baru dicari lagi. Ini kan aneh sobat sekalian. Lanjut lagi sobat. Audit investigasi untuk memeriksa para penyidik yang menangani ketika itu sejak dari TKP dan sebagainya. Memang sayangnya ketika kasus ini sebelum pra-peradilan tadinya sudah rencana mau ada rekonstruksi. Kami sudah siap hadir karena sudah waktu itu sudah ditentukan waktunya rekonstruksi. Seandainya itu sempat dilaksanakan mungkin akan lebih clear lagi ya. Karena apa perbedaan yang bisa diberikan Pak dengan tidak dilakukan ataupun dilakukan rekonstruksi? Yang pertama tentunya mencocokkan antara keterangan saksi, keterangan para terpidana ya, plus tersangka. Satu masalah TKP, dua masalah barang bukti, posisinya, perannya dan sebagainya. Ketika itu dilakukan tentunya tergambarlah peristiwanya itu apa. Ini belum sempat dilakukan. Nah, dalam konteks audit investigasi sudah dilakukan pemeriksaan kepada para penyidik yang lama. Namun waktu itu suara yang mengkritisi dalam konteks saya disiksa, saya diperlakukan ini belum selengkap atau seramai yang sekarang. Ulangi. Ada dua pernyataan yang menggelitik. Pertama, bahwa Kompolnas menyampaikan awalnya kasus ini akan dilakukan rekonstruksi ulang pada saat bersamaan dengan pra-peradilan. Seharusnya ini sudah menjadi tanda tanya besar bagi pihak kepolisian, khususnya Kompolnas. Kasus yang sudah lama 8 tahun tidak terungkap, tidak jelas, seharusnya Kompolnas sudah bisa memberikan masukan kepada internal kepolisian untuk menghentikan, bukan menghentikan biasanya ya, menangguhkan sementara kemudian mengikuti pra-peradilan yang sudah berjalan. Bukan malah seolah melakukan sama-sama pembenaran. Jika dilakukan rekonstruksi ulang akan diketemukan begini-begini sebagainya. Seharusnya ditangguhkan dulu lah penahanan terhadap Peggy Setiawan itu. Selesaikan, ikuti, dukung apa yang pra-peradilan dilaksanakan waktu itu. Malah apa yang terjadi ketika sudah dijadwal pra-peradilan, pihak dari kepolisian waktu itu tidak hadir. Ini kan aneh gitu. Kemudian pernyataan yang kedua, Kompolnas menyampaikan bahwa ketika untuk mencari rekonstruksi ulang itu saksi-saksi kemudian mendalami dan sebagainya semua saksi-saksi, tetapi karena waktu itu masih belum banyak yang menyampaikan penyiksaan yang dialami dan sebagainya. Artinya nunggu banyak yang menyampaikan kesaksiannya. Begitu Pak Kompolnas. Jadi kalau sudah viral, banyak yang menyampaikan bahwa saya disiksa, ini disiksa, itu disiksa, baru kemudian dilakukan turun pendalaman dan sebagainya. Jika memang sudah dapat ditangkap oleh pihak kepolisian satu saja, atau ini sudah ketemu lama 8 tahun belum terungkap, ya sudahlah, berikan masukan, dukung itu pihak kepolisian untuk mengungkap, bukan malah dilakukan pembenaran. Ini kan namanya
seolah Kompolnas ini berada di pihak internal kepolisian. Padahal Kompolnas ini adalah posisinya pengawas eksternal gitu, yang langsung laporannya di bawahnya Presiden Jokowi. Aneh ini memang Kompolnas ini. Lanjut lagi sobat sekalian. Nah, oleh sebab itu dengan adanya proses pelaporan ini menjadi kesempatan yang bagus jajaran Polri dalam hal ini Propam, Irwasum ya, di samping Bareskrim fokus pada penyidikannya. Nah, ini bisa nanti mendalami. Contohnya, Pak, saya dianiaya gini oleh siapa? Si A, si B, si C. Nah, apakah ini ditemukan pada saat audit investigasi, dicocokkan dengan keterangan yang baru muncul sekarang. Jadi itulah kemudian nanti akan ditemukan, dievaluasi, koreksi ke dalam, kelemahannya di mana dan sebagainya. Nah, diharapkan ini menjadi pembelajaran ke depan untuk tidak terulang kembali seperti itu. Baik, terakhir juga mungkin kami bisa berikan kesempatan kepada Pak Nasrul untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Dari Bang Ruli terlebih dahulu, Bang Ruli. Silakan Bang Ruli. Yeah. Nah, terima kasih. Saya ingin... Jadi menarik ini, Kompolnas ini. Pernyataannya selalu menyesuaikan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bukan sebagai pengawas yang memang betul-betul independen Kompolnas ini. Jadi seolah memang jadi juru bicaranya internal kepolisian ini Kompolnas kalau begini ini bahasanya ini. Nah, kita lihat ini ada masukan dari Pak Ruli ini, apa sarannya yang disampaikan kepada Kompolnas, kita lihat. Pesan kepada Kompolnas yaitu melalui Pak Beni, tolonglah Pak Beni bahwa 7 terpidana ini kembalikanlah ke tempatnya, yaitu di LP Kesambi. Karena mereka ini di Bandung, apalagi kan udah nggak ada masalah lagi gitu. Kasihan keluarganya kesulitan untuk ingin ketemu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih pada Mabes Polri yang sudah, saya kira, cepatlah menanggapi masalah ini. Kami bukan ingin mencari kambing hitam, tapi kami ingin mencari bukti-bukti material atau kejadian-kejadian yang benar-benar waktu itu terjadinya seperti apa gitu. Kalau dalam hal ini kemudian akan menyinggung si A atau si B, ya kami mohon maaf, tapi kami juga siap menanggung risikonya apabila tidak terbukti gitu. Dan selanjutnya kami juga mohon pada media dan yang lain-lainnya, marilah kita awal terus masalah ini sampai selesai. Karena kami dalam hal ini menginginkan keadilan bagi para terpidana. Itu saja yang kami ingin sampaikan. Terima kasih. Baik. Jadi cukup menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak Maruli. Ada 3 poin. Minta terpidana untuk segera dikembalikan ke tempat tahanan yang semula. Sampai hari ini tahanan itu dipisah, sobat sekalian, ada di Bandung, dipisah itu. Entah apa maksudnya, kenapa tahanan yang saat ini masih proses untuk bisa berjuang, mereka bisa bebas, saat ini dipisah dan ditaruh di Bandung gitu. Sehingga keluarga dari pihak yang ditahan ini ya susah untuk menemui. Apakah memang untuk bisa melakukan pengamanan atau apalah bahasanya, sehingga memang susah untuk dilakukan pendalaman informasi dari pihak kuasa hukumnya atau apa. Ini yang cukup sampai hari ini juga menjadi pertanyaan kita semua nih sobat sekalian. Kenapa ini kok belum dikembalikan ini ya? Kenapa kok belum dikembalikan? Padahal ini kan sudah prosesnya sudah Peggy sudah ketemu DPO-nya yang ternyata tidak terungkap. Padahal otak yang menjadi mengakibatkan yang katanya ini direncanakan dan itu tidak terbukti. Artinya kalau otaknya itu sudah tidak terbukti, otomatis 7-8 terpidana ini pun juga menjadi tanda tanya besar. Tidak jelas juga itu apakah memang benar ikut atau tidak itu. Kan begitu sobat sekalian ini. Kita lihat apa tanggapannya dari pihak Kompolnas ini.
kemungkinan Pak Beni, silakan ditanggapan, masih ada kemungkinan untuk bisa memindahkan para terpidana ini kembali ke tahanannya sebelumnya? Ya, tentunya ini pesan ini kami akan sampaikan karena bukan Betul. kapasitas kami. Nah, nanti pertimbangannya apa tentunya akan kembali kepada apakah dalam konteks kepentingan untuk kelancaran pemeriksaan sehingga harus dipindahkan terlebih dahulu. Nah, itu nanti saya yakin ketika masalah ini sudah selesai, pemeriksaan sudah selesai, ya tentunya harus kembali. Baik, Mas Heri juga terakhir, silakan Mas Heri. Iya, kita melihatnya cukup. dari Jadi yang disampaikan oleh pihak Kompolnas dari 3 poin tadi hanya satu, sobat sekalian. Menunggu proses penyelidikan, baru nanti tahanan akan dikembalikan. Yang kedua, sama masih pertanyaan yang pertama untuk bagaimana tahanan ini dikembalikan menjadi satu, bahwa pesannya yang disampaikan pertanyaan oleh Pak Maruli tadi akan disampaikan kepada pihak kepolisian. Dan kemudian menanyakan apakah alasan kenapa itu dipindah ke Bandung atau dipisah dan sebagainya. Normatif lah. Tetapi menurut saya atas nama Kompolnas sebagai pemeriksa ini seharusnya tegas gitu loh. Saya kok gregetan kepada Kompolnas ini. Jadi kita ketika menyampaikan sebuah pertanyaan yang lagi-lagi tentang kenapa ini terjadi begini, kenapa terjadi begitu. Tentu pihak Kompolnas ini kan sebetulnya sudah mendalami sebelumnya. Sudah tahu sebetulnya, apalagi kasus ini betul-betul sudah viral. Jika memang persoalan kasus Vina ini terkait dengan yang ditahan, kenapa dipindah ke Bandung? Dan ini sudah lama kok. Dipindah ke Bandung ini sudah lama kok. Kenapa baru sekarang ada pertanyaan, kemudian Kompolnas menjawab nanti akan kita sampaikan kepada pihak internal. Ada apa, kenapa sampai hari ini pun juga belum dipindah. Ini kan aneh sobat sekalian. Kompolnas ini apa sih kegiatannya? Apa sih tugasnya Kompolnas ini? Menyikapi kasus yang begitu viral ini lagi-lagi tidak bisa ditangkap dengan secepat mungkin oleh Kompolnas, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan masih akan disampaikan kepada internal. Lagi-lagi begitu pihak Kompolnas. Entahlah sobat sekalian, mudah-mudahan Kompolnas ini betul-betul menjadi tim independen kepolisian untuk memberikan masukan, pengawasan kepada pihak kepolisian untuk betul-betul mengembalikan marwah kepolisian, mengembalikan kepercayaan publik bagaimana penegakan hukum di negara kita ini betul-betul bisa ditegakkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.